Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dulu sudah pernah kita ketemu kan ya? Belum? Belum. Baru masuk. Ini juga baru garing. Iya. Ya. Garing pernah ikut. Ya Mas Malika, garing pernah ikut. Sekali garing. Kasihlah sekali aku. Iya. Ya sudah. Kita mulai saja. Pertama, forum ini adalah semi perkuliahan. Paduan dari salaf. Tetap membawa kitab, kita beri makna. Setelah itu ada penjelasan-penjelasan yang bersifat perkuliahan. Dari terserah kelincahan tangan sampean sendiri-sendiri. Saya tidak akan menjadi diktator untuk memaksa atau memperkuasa sampean untuk nyatet. Terserah keterampilan. Ini arahnya seperti dulu, bahwa ini kitab ini adalah mengantarkan kalian, membekali ke perguruan tinggi. Kalau mau kuliah tafsir itu biasa arahi seperti itu. Nah, kuliah yang baik itu seperti apa syaratnya? Ini dilatih. Makanya kitab Rawainul Bayan ini bab-babnya menggunakan judul perkuliahan Al-Muhadharah. Al-Muhadharah al-ula berarti perkuliahan pertama. Seterusnya. Dengan demikian, mas-mas yang di hadapan saya ini adalah mahasiswa jurusan tafsir. Ya inilah, bahasa Arabnya dosen itu kan muhadir. Kalau ustadz itu profesor. Asli al-ustadz itu profesor, guru besar. Ini tebireng tadi ustadz maca kitab. Ustadz kafe. Aslinya itu al-ustadz itu guru besar. Kalau guru ya mudarris biasa. Mahasiswa bisa talib biasa. Karena itu bersyukurlah sampean masih ada dalam satu majelis yang membicarakan kalamullah, majelis yang satu majelis dengan Allah, dimana saat ini belum tentu ada orang yang bisa satu majelis dengan Tuhan, tapi kalian mempelajari kalamnya. Harapannya insya Allah besok satu majelis dengan Allah di surga Allah. Amin. Ngono ya enak sih. Amine bantere engko wis wae ngaji temenan ngantuk. Ngene mlebu swarga ngantuk, gak apa-apa pokoke mlebu swarga pas ngantuk-ngantuk titik. Ngantuk titik-titik paling dijawil bidadari langsung teng. Baik. Al-Qur'an itu ada definisi 3 ya. Yang pertama singkat, disebut at-ta'riful wajiz. Definisi yang singkat itu bahwa Al-Quran itu kalamullah sudah, yang diturunkan pada Kanjeng Nabi, maklum sudah. Ada yang middle, wasit, ditambahi untuk fungsi mukjizat dan lain-lain. Apakah Al-Quran itu mengandung kisi-kisi mukjizat atau kekuatan mukjizat? Jawabannya iya.
Tapi perlukah atau pentingkah mukjizat di dalam Al-Quran? Apakah itu mukjizat itu tujuan utama apa bukan? Yang mau memandang silakan, seperti kebanyakan ulama. Tapi versinya Imam Ibnul Hammam. Imam Ibnul Hammam itu kelahiran keras, itu tidak. Itu hanya efek samping saja. Tujuan utamanya adalah hudan, sebagai guide untuk panduan hidup. Nah, kalau sudah hudan, jangan mengatakan Al-Quran kitab suci bagi umat Islam saja, jangan, itu salah. Karena hudannya itu hudan linnas, iya, tapi juga ada hudan lil muttaqin. Muttaqin pasti nas, dan nas belum tentu muttaqin. Jejaka itu pasti laki-laki, laki-laki belum tentu apa ini jejaka. Kok saya ngomong mengiringanku bareng wadah. Gadis itu pasti perempuan. Terus apa yang tersinggung nanti. Saya mau mengangkat kalian dari ke Al-Quran ini ke dunia internasional. Kalau sampean di pondok, kalamullah itu sakral. You terbang saja ke Korea Selatan. Agama itu tidak diperlukan. Untuk apa agama? Terbang lagi sampean kemana? Ke New York kemana? Sampean akan ditanya, apakah Al-Quran itu masih diperlukan? Kupingmu kurung ngono kepengen ngaplok kon. Iya, karena sampean terbentuk emosional dengan keagamaan sampean. Tapi mereka enggak mereka. Jawablah. Ini jawabannya. Terserah usernya. Aku ngomong karo wong Inggris terserah usernya. Maunya apa pengguna Al-Quran ini? Kalau maunya ini hanya kebahagiaan di dunia saja, tatanan di dunia saja, maka tanpa Al-Quran tidak apa-apa, tidak dibutuhkan. Kehidupan di Amerika yang budaya, bukan yang koboi, itu jauh lebih Islami dibanding kita yang Muslim. Bisa bedanya ya, Muslim karo Islami, iya kan? Bisa tak kak? Oh iya, bisa. Ini pengalamanku dewi loh, pengalamanku dewi itu sopo-sopo loh ya. Sebenarnya teman saya cegah aku nyekat bis di halte, terus saja kamera itu tertinggal karena kalau sampean di halte bis itu pertama sampean datang itu harus apal orang yang ada di halte itu berapa. Kalau ada 3 orang berarti sampai nomor 4. Wajib itu bis datang sredep, yang merasa nomor 1 naik duluan, nomor 2 naik duluan, nomor 3 seterusnya. Kalau seat tutup saya tidak boleh naik, kan terus nyerondol kalau nggone bungurasi koyokan. Aku wong Islam kabeh, santri-santri kabeh. Iki lho belas gak mampu asyhadu blas. Oh, sudah close tutup. Konco terusnya ketinggalan di halte. Mumpung atus balik mana? Ono sih. Ono.
Oh no. Ning Masjid Jombang utawa Masjid MU, Masjid Ulul Albab. Wudu di situ, tinggalkanlah HP Anda yang bermerek. Contohnya iPhone 40 ngono. Ono ta embo, iku akan datang iku. Nanti nimbangane. Ini belasan. Tinggalan sembayang, balik mana kira-kira piye? Aku udah tahu, wudu. Kopi aku tak jalan si anyar, dua tembok masjid apa? Balik nanti kopi aku ya. Ya Allah, itu namanya Muslim yang belum Islami. Sedangkan mereka Islami tapi belum Muslim. Tugas sampean yang berdakwah ke sana dengan bahasa Inggris. Sekali bahasa Inggris minggir. Khutbah negone blimbing, gudo, tebu ireng cukir saja. Sampaikan Al-Quran dengan bahasa mereka. Understand? Ya ngono lah, dadi wong kemrak limpaks. Tinggal mengkeredukkan saja. Tapi kalau ingin menggagas kebahagiaan hidup itu di dunia, utamanya di akhirat, harus pakai panduan Al-Quran. Karena pemandunya itu sudah bolak-balik ke sana, ngerti. Allah itu ngerti keadaan akhirat. Nabi Muhammad itu sudah bolak-balik ke akhirat, itu sudah tahu. Kalau mau menjadi guide wisata, mau ke Paris itu kan harus tahu dulu medannya. Nabi Muhammad itu sudah bolak-balik ke sana, sudah dengan terawangannya itu. Oh ini, oh swarga itu tiketnya gini, oh gini neraka, ini sudah tahu arahnya. Kisi-kisinya akhirat itu sudah bolak-balik ditahu. Makanya Al-Hadi, hudan. Kalau mau kebahagiaan akhirat ya mau tidak mau harus pakai Al-Quran. Kecuali sing wis gak butuh akhirat ya wis karepmu. Kita kepada gaib saja itu iman. Contohnya, ini mau tur kemana? Pertama gaya religius, umroh dhisik, mariku ke Masjidil Aqsa, setelah itu ke Mesir, tapi setelah itu ke Makau. Itu percaya dengan gaib. Nanti di brosurnya mana? Oh sini ya. Destinasi wisata mana yang favorit? Di Oslo itu mana? Kalau di Cambridge mana? Kalau ada semua. Percaya kepada gaibnya ini, nabinya, rasulnya ini. Dek bayar sekian seret, dipandu. Itulah keimanan. Orang rekreasi percaya gaib kok. Mau ke akhirat ke surga gak percaya kaitin nabi, enggak kebangetan. Mending ngono, nek dakwah internasional ku ngono. Jadi ada logika yang bisa dicerna oleh mereka. Ojo ngene tok. Allah Ta'ala sudah ada kacau iki. Iku Allah itu babar ning ngene tebu ireng ae babano. Gitu. Tadi ini gambaran kalamullah seperti itu. Ada yang mau berjanji mau menyampaikan Al-Quran ini di luar negeri? Menang. Insya Allah Pak. Terus piye? Saya mau menikahi cewek-cewek salah satu anggota Blackpink. Oh no. Personal. Keren nggak? Keren. Aduh.
gampang delok situ dek jenenge sapa dek binti ojo bintinya ojo bapakne mboke si ini binti kides loh kelepek awakmu Mas iya syahadat ya Islam oh iya coba mulai nggo bojo mantan personal Blackpink sowan ndek nggone kepala Alia ngiler panggil kepala Alia iki lho gak percaya lho wong kulite ngene iki lengene iku beninge koyo neon ngalah-ngalah gitu iya sih iya masyaallah gak percaya kon keren sampean di sana itu sudah ada namanya madrasah sekolah masjid karena negara belum menyediakan pendidikan Islam. Jadi ada sekolah masjid punya orang Arab, orang Turki, orang Indonesia yang belajar agama itu di masjid. Ada yayasan tersendiri. Sekolah masjid namanya. Menunggu sampean. Mulai gini. Asik kan? Iya. Nah, itu hudan namanya. Makanya Al-Qur'an awal Baqarah hudal lil muttaqin karena muttaqin itu mempunyai pandangan yang transparansi universal tidak hanya di dunia tapi di akhirat Allah. Tengah-tengahnya bukan hudal lil muttaqin lagi secara pandangan lebih menyempit nas yang kafir-kafir itu gitu. Udah nah enak diskusi ya kemarin, takok apa wis, takok kancil nyolong timun apa timun dicolong kancil wis terserah lah. Cek besok pertemuannya kita mulai mungkin ini kan tafsir ahkam ya. Ahkam itu hukum, tafsir spesial ayat-ayat hukum. Kalau jumlah ayat di dalam mushaf Al-Qur'an itu sekitar kalau perhitungan mushaf Utsmani ini, mushaf riwayat Hafiz yang kita baca itu kan 6.200-an, 235-an sekitar itu. Kalau balik aku nyindiri, sapa sing ngawiti biyen ayat Al-Qur'an 6666 sapa sih? Sapa ngawur. Delok kitab kok gak ngarono. Kok nomor telepon nah itu saudara. Balik gak akademik. Udah. Jika diadakan satu purifikasi pemurnian spesial ayat-ayat ahkam itu kalau hitungan Imam Ibnul ada alnya. Aku rasa sendiri aku kita anggap wis mahasiswa kabeh kok ngerti. Iya sih apane. Ibnul Arabi pakai al-Arabi. Maka dia mufassir fikih. Mufassir hukum, madhab Maliki minded. Ada tafsir Ahkamul Quran 4 jilid tebal-tebal. Spesial fikih madhab Maliki. Itu mufassir andalan mazhab Maliki namanya Imamuna Ibnul Arabi. Tapi bila mazhab Maliki hebat. Yang lebih universal sing rada bisa tidak terlalu fanatik itu Imamuna Al-Qurtubi ada 22 jilid sakmene be. Dan setiap hari saya baca itu. Sekarang masih 16 juz 16. Kamarku kok ana tafsir rek. Nganggur tafsir. Kalau nan mana macam mana ya. Iya tadi imbang. Dikandah nih kakak endel arek iki. Kapan aku tahu ngomong bener? Berarti bujuki ya aku. Ya gak apa-apa sih. Lebih baik dituduh bujuk timbang dituduh.
Terus kalau tanpa al, Ibnu Arabi itu mufassir, tapi mufassir sufistik. Mufassirnya itu tafsiran sufi, bukan fikih. Jadi hati-hati. Ini mengenal tafsir, rijalu tafsir yang sama namanya. Kalau mengenalkan kitab spesial yang tafsir ahkam itu namanya Ahkamul Quran. Kalau bicara Ahkamul Quran, berarti tafsir itu spesial meti'i ayat-ayat yang ada apa ini? Hukumnya saja. Yang tadi saya sebutkan sekitar 150 sampai 450. Mau dikembangkan apa enggak gitu. Nah ini sudah bukan ahkam. Ada kitab tafsir namanya sama Ahkamul Quran. Tapi sampean jangan salah loh ya. Tafsir Ahkamul Quran ini pengarangnya ada Imamuna Abu Bakar Al-Jassos. Ada 4 jilid. Sampean buka tafsir Ahkamul Quran. Tafsir Ahkamul Quran saya. Siji tulisannya Abu Bakar Al-Jassos. Ini orangnya fikih Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu beda banget dengan mazhab Syafi'i. Karena Imam Hanafi itu tidak mengharuskan ada wali di dalam nikah bagi wanita yang sudah dewasa baligho di atas 18 tahun. Alasannya, larek wis gede loh. Mau menjual tanah gede-gede rumah aja sah kok. Menjual mek dhewe sakmene gak oleh ya apa sih ngono. Jadi perwalian itu bagi mazhab Hanafi hanya untuk sohiro, untuk yang tidak dewasa, karena belum tahu. Kalau sudah dewasa, termasuk janda barang itu kan tidak bisa dianukan. Maka ini sampean buka tafsir Ahkamul Quran, lagi apa? Ono judulnya An-Nikahu Bila Waliyin itu ada. Kok tafsir gini alamu? Gak ndelok pengarangnya sapa. Nah nanti beda lagi. Ada pengarang kedua satu-satu. Ya ini itulah Arabi. Nah, ini Maliki. Ini sing rada familiar dengan kita ini. Jadi Ilqiyah Al-Harashi. Nah ini mazhabnya Syafi'i main gitu. Baru sampean. Iku tafsir kok ngene rek. Judul iki. Sik karangan sapa iku? Ya maklum ae ngono, njupuke ngono. Bisa. Kan durung ngono kitabe kan? Gak apa-apa pokoke. Oh ngono ta, wis bapak. Wis bapak. Mene mes dewasa gede lak ngerti dhewe. Wis ada. Wong iki pra kuliah kok apa. Bisa. Jadi boleh kita itu judulnya sama, tapi beda mufassirnya, beda mazhabnya, tafsirannya bisa beda. Wudu. Fathul Qarib itu bakso rambut itu berapa? Hah? Sebagian. Ngene ta. Jare malaikat kon ku niat ibadah ta guyonan sih kon. Saya wis karuan. Faghsilu wujuhakum. Wujuh apa?
wajah. Rumusannya mulai mambatus syar sampai ujung zaken ya. Wajah. Oh iya kan? Ayo. Sekarang saya tanya, telinga itu wajah apa bukan? Bukan. Bukan. Temenan. Karena sampean ikut mazhab Syafi'i. Yang mahal enggak. Wajhun yaitu nampak di permukaan. Kaset halaman pertama itu wajah. Wajah. Satu. Sekarang saya tanya, telinga itu dari depan dipandang itu kelihatan apa enggak? Kelihatan. Harus dibasuh karena bagian dari wajah atau diusap. Itu kan debat fikih. Sekarang praktek di dunia nyata, sampean disuruh nyetorkan foto digawe ijazah, paspor, merek ini oleh gak? Ayo Jasel berpose. Boleh tak gak? Piye persyaratannya? Tampak. Iya kan? Jadi menurut dunia internasional nyata sing bener mazhab Ahmad Syafi'i. Ahmad dilawan, Ahmad Musta'in. Karek di mana gak guyu. Loh. Keterangan begini kan nggak pernah ada di Fathul Qorib kan? Salamu kan mau coba Fathul Qorib, melok tafsir ahkam pola nemu ngono. Sumbung yo, gak apa-apa nyumbungi awakmu kok baban. Cek gairah gitu. Wajah. Orang pengikut Hadratur Rasul Muhammadur Rasulullah walladzi wasallam. Mana itu terlihat ta'rifahum simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wong sujud itu nampak simahum min asaris sujud. Asaris sujud itu duduk batu ebset ngapal duduk. Nek ana bathuke ireng-ireng loro iku menandakan sujute kasar, sajadahe elek murahan. Dusek-usek ngene. Kalau ana ndek kene ndur itu bukan wajah tapi jabah. Al-Quran mengatakan simahum fi wujuhihim. Jadi wajahnya itu memancar, ada glowing spiritual di sini. Iyalah kuliah kok. Jadi pancaran cahaya wudu. Sajane elek tapi ada aura kasih. Aduh, kacau. Jadi glowing spiritualnya itu nampak pemancarannya, tindak tanduknya nyeneng. Duduk perkara makanya fi wujuhim nampak wajar. Aku gak nyindir sing baduke rada lecet-lecet lho ya. Salah itu salah. Wujuh bukan jibah, jabatun jibah. Ya di sini sudah terus saya wamsahu biru'usikum. Ru'us itu jama apa mufrad? Jama. Kok gak pakai asy'ar? Ya karena rambut itu ada di kepala, maka yang pokok saja pakai ru'us. Rambut ikut dianggap mewakili. Kenapa Gus Allah nggak pakai bahasa rambut? Sebab engko nek bahasa rambut sing pelontos gundul gak kewajiban terus.
botak. Aku gak ono rambutnya kok mbok gak tak wasut. Wah. Tapi pakai bahasa ruus, ono awak gak duwe ndas, ono gak usah wudu gak duwe ndas. Jadi walaupun botak ya tetap sedang. Karena jamak ya sing akeh lah. Ini kan wudu cerah pencahayaan. Ya Allah. Sapiro pengaruhnya kata ruus di dalam mengcover perwakilan rambut. Lihat. Sebentar lagi ndas ya. Rambut ini rambut yang sah dibasuh, diusap. Hanya rambut yang ada di wilayah kepala. Loh, sudah ya? Rambut dari batas itu pakai ini. Kan orang betul, ini kan panjang. Karena ini keluar dari wilayah kepala, ini gak mewakili. Arek itu orang itu dawa gondrong. Ngawur, nggak iso. Perintahnya itu ruus, sirah loh, sini, wilayah kepala. Itu berarti sudah keluar dari wilayah kepala. Tahu gak Fathul Qorib bahas ini? Lah makanya ngaji yo, temenan. Yes. Nah tadi tik ya Allah, kelip mana sinyalnya itu kelip cilik akhirat itu cilik bener Mas Rafiq bener kelip masih sih karo teko ado oh mustain paling itu loh kira iya gak tahu ngene yakin gak tahu ngono aku gak tahu kajian ilmu tapi amal gak pernah rambut banyak akeh udah itu sama merit bertafsir itu seperti itu. Jadi ada nuansa yang baik. Nah nanti itu kan urusan ibadah ya, ayat-ayat ibadah. Fikih sama. Iya. Ikhlas ya. Udah ya ini ya. Udah. Nah, fikih ini kan kalau dibalik ibadah terus mari ibadah apa? Munakahah apa muamalah? Muamalah apa nakahah? Sudah dibalik muamalah munakahah jinayah apa ini gitu. Susunan fikih itu bagus, tapi kadang-kadang santrinya sendiri membalik. Mari ibadah terus munakahah. Nyambut kayak dhisik rek. Nyambut kayak dhisik, noto dhisik. Kayak Nabi umur 13 tahun sudah melakukan kerja sampai 18 ada join venture kemudian dan lain-lain. Umur 22 sudah menjadi apa ya investor. Umur 22 sudah menggait pengusaha papan atas. Kan gitu. Bisa memberi mas kawin 20 unta babon, unta gede-gede wedok itu 20 emas sekian rupiah anu sekian jadi mungkin sekitar hampir 1 miliar mas kawinnya Nabi kepada Ibu Khadijah itu.
Nek diwalik menekah dhisik, Mas kawine mushaf Al-Qur'an, tasbih. Itu tandane durung muamalah iku. Muamalah dhisik baru. Tapi santri itu keimanannya tinggi. Sekali supaya cari Gusti Allah. Yang penting menakah dhisik. Wis engko ora cari mertua wis sudah. Nah itu biasanya prakteknya santri. Saking gedene iman. Ya saking nekate barang ya. Nah. Ibadah sudah maklum. Iki kok ngambil ayat apa? Munakah atau muamalah? Munakah? Umurmu piro sih? Ya sudah. Seperti kemarin kita menggunakan ayat-ayat munakah saja. Jika balik-balik. Sanaya kelas 1 toharo. Ahli kelas 1 toharo mana? Cewek kok balik-balik sih kon. Beset kabeh. Satu, sumpek aku semua. Udah. Sekarang ganti sing dicawi sing kencing yang qasimu ila kismaini al awalu kencing di kamar mandi, yang dua kencing di kamar ini dalam ini sama nak ambil juz 1 ya, seperti kemarin diambil dari awal surah Nisa. Di Al-Quran itu tidak ada surat Rijal. Kudu jawab paro iki. Kudu jawab. Kenapa di Al-Quran ada surat spesial An-Nisa 1? Karena penghormatan Tuhan terhadap martabat wanita. 1. Kedua, anjine saking cerewete wong wedok sampai perlu diatur. Sampean yang pertama apa yang kedua? Bebas. Sing pertama angkat tangan. Ayo. Karena saking hormati Gusti Allah terhadap martabat wanita sampai dihormati dengan 1 surat An-Nisa. Nomor 2 gak ngono. Anjine saking cerewete wong wedok sampai perlu diatur oleh surat khusus. Yang pertama, ayo. Apa alasannya? Kok mendukung? Ya wis, ya iku mau penghormatan mau. Apa sih jasa wong wedok di kehidupan itu apa sih? Melahirkan. Ya wajar lah. Wong menikmati gak gelem nglahirno piye. Makanya sing lanang itu kan sponsornya enak terus ya. Dalam pembentukan anak itu bapak itu perannya peran enak saja. Kalau ibu kan enggak, enaknya sebentar, beratnya penghormatan tinggi. Terus yang kedua mau wong wedok iku cerewet agak sih. Kok ora kon? Paling ndelok mbokmu dhewe. Setiap kali mbokmu karo bapakmu rada engkel-engkelan, sing ngalah sapa? Padha. Udah ya? Ngene iki lho bertafsir, Mas. Aku durung ngomong tafsir, ngomong judul suratnya. Kenapa ada surat Nisa? Situ ya karena penghormatan. Tafsirannya sampean. Situ yoga anjene cerewet aja. Lho membahas tafsiran mengapa ada surat untuk SJ bisa. Dene engko tafsiranku beda-beda enggak apa-apa sih. Untuk klambi motif warnane potone siji-siji kok tukon padha.
Sampeyan akan kaya di sini. Jadi satu tok loh, durung isine. Mengapa tok? Lah kok gak ono surat rijal? Wah, karena sudah maklum lah. Kaya ya. Krungu arek wedok. Paling dibujuk-bujuk iki engko aku kumpul arek wedok, seje mana sapane? Yakin seje mana itu? Subjektif itu wajar. Pantes. Tak tekoni situ-situ ya. Selera sampean terhadap cewek yang seperti apa? Agresif, lincah, atau sopan dan pendiam? Pak JJJ, yakin JJJ, yakin JJJ, yakin nih. Hah? Oh, kok JJ? Se. Bahasa Arabnya jodoh itu apa sih? Suami istri itu? Zaud, ya kan? Zaud. Zaud itu artinya apa? Pasangan. Pasangan ya. Titenono kuliah perdana ini. Titenono. Endi ana wong lanang penyabar, diam, kalem. Bisa dipastikan bojone cerewet. Sudah wis. Meneng kabeh. Paling eling bapakne mbokne dhewe paling. Sudahlah. Ditanono kancamu, seniormu sing kalem sabar. Delok bojone lak. Ditanono wis ta. Sudahlah. Iya ya apa sih? Nah ini karena itu di dalam nanti bahasan ini kita ngambil surah An-Nisa juz 1 ya. Nah, ini kita baca. Yang dulu kalau sudah dulu di prolog ya kita lanjut saja. Nah, ini Mas sip ganti jam pinter. Sudah. Oh, jam pertama kedua. Pertama ini. 3.4 sampai jam setengah 10. Tapi tadi masuknya sebelum jam ketiga, jam kedua ya. Lah kalau yang mbak-mbak itu jam berapa? Nanti setelah istirahat. Kayaknya kok enggak lah. Itu saya tuh setelah istirahat 1, 2, 3, 4. Biasanya kan putra semua, itu putri semua. Ini kan tadi jam ke 2 akhir. Mau masuk jam. Di jadwal kamu jam berapa? Jam 4. Loh, berarti tadi masuknya memang kelewatan. Masuknya sebelum waktunya sudah masuk. Kan masuknya jam 3. Jam 3 itu jam ke setengah 9. Oh jam 8 lebih sedikit sudah masuk. Wes gampang. Wes saiki gawe prolog saja wes cukup. Ya wes cukup. Nah, siap. Mudah-mudahan. Belum bawa kitab ya. Ya. Kalau belum punya kitab, fotokopi saja. Mana apa rek? Mana iki fotokopi iki. Tadi ilmune fotokopi ya, enggak apa-apa. Itulah oleh. Dan ini yang saya tekankan ini. Mohon kalau waktunya sekolah begini datang tidak dengan kepala kosong. Kepala isi yang mungkin ada pertanyaan apa, bebas saja. Ini memang sengaja dijadikan forum. Tanya tentang Al-Quranan, tentang ayat itu. Bebas saja. Pengalaman dulu-dulu kalau dicampur lanang wedok ya. Mbak-mbak itu banyak masalah.
seperti soal menstruasi dan lain, gak gelem takok. Kuatir pasti gak gelem takok didik nus selanang. Tapi ketika dipisah seret takok metu kabeh. Karena saya kan dianggap bapak bisa ngerti. Itu. Udah ya. Tadi disiapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Saya cukup. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.